Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners di program Rumah UMKM Kaltara. Kali ini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Nah, seperti Tribuners lihat di depan ini sudah terdisplay aneka produk dari empek-empek Dapur Augie. Nah, kebetulan ownernya sudah berada di tengah-tengah kita. Kita akan mengulik-ngulik bagaimana atau ide awal merintis bisnis empek-empek ini. Nah, seperti Tribuners sudah tahu semua bahwa empek-empek itu adalah makanan, salah satu makanan nikmat yang berasal dari Palembang. Nah, kita akan mengulik nih sejauh mana bisnis ini kemudian menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh Dapur Augie hingga bisa bertahan sebagai salah satu pelaku UMKM yang eksis hingga hari ini. Selamat sore Mbak Augie. Selamat sore Mbak Ocha. Oke. Nah, ini bicara soal empek-empek nih Mbak Augie. Kira-kira dari awal merintis bisnis ini tuh sekitar tahun berapa? Mulainya banget karena aku kangen sama masakan Palembang, dan di sini nih masih susah mencari pada saat itu 2019 sih. Oh, 2019. Mulai menekuni di 2019, tapi mulai coba-coba buat itu di tahun 2017 gitu. Oh, berarti untuk awalnya itu memang sudah sempat membuat itu di tahun Cuman 2017, tapi nggak menekuni ya. Tapi belum jualan juga Belum di situ. jualan juga pada saat itu, hanya untuk konsumsi pribadi. Jualan kan paling untuk di kantor-kantor suami aja kayak gitu. Berarti jualannya itu nanti di 2019. 19 gitu ya? Mulai dari awal yang benar-benar menyebarluaskan ke medsos. Sejak berdiri dari 2019, dirintis dari 2019, produk empek-empek apa yang paling pertama? Lenjer sama salami nih, dua itu aja sih pada saat itu. Yang pertama ya. Oh, oke, luar biasa. Jadi kalau bicara soal empek-empek ini kan dari Palembang. Mbak Augie sendiri memang asli dari Palembang. Iya, saya dari Kabupaten Oku Selatan. Oh, berarti Salah bisa satu di kabupaten di Sumsel. Sumatera Selatan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa racikannya ini memang khas dari sana ya. Insya Allah sih. Betul sekali. Nah, ini ada beberapa yang terdisplay nih Tribuners di depan kita, dari lenjer, kemudian kulit kepal crispy, selam ya, itu kapal selam ini. Kemudian ini ada empek-empek crispy, ini lenjer ya. Yang ini lenggang. Kemudian yang di depan ini, wah ini nih yang luar biasa, cukup spesial, empek-empek panggang. Di adonan dicampur sama telur, kemudian langsung dipanggang. Oh, kayak gitu. Kayaknya orang diet ini cocok ya makan empek-empek yang seperti kan dipanggang ya. Nah, kalau untuk penjualan sendiri, sekarang untuk empek-empek ini ada store khusus atau masih pemasaran melalui online? Sekarang sih sudah ada boothnya, kita sewa di samping kanan Family Mart. Itu di booth pertama warna coklat. Nah, kita baru jalanin seminggu di situ. Oh, seminggu per hari ini, seminggu lah. Berarti sudah ada booth khusus untuk penjualan empek-empek ini. Berarti silahkan bagi yang mau mampir. Berarti dari 2018 mulai jualan itu baru tahun ini 19. Oh, 2019 itu baru tahun ini kemudian punya store yang offline ya? Iya, karena kan ini memberanikan diri lah ya. Karena aku ngerasa dari 2019 sampai 2022 itu peminatnya makin banyak, dan itu kan masih aku jalanin secara online. Nah, penasaran kalau offline itu bagaimana respon masyarakat kan? Karena selama ini aku nggak pernah offline gitu. Tapi seminggu buka ini alhamdulillah antusiasnya lumayan bagus sih untuk masyarakat dan seller sendiri. Nah, kalau untuk sekarang dari 2019 itu mulai menekuni ini, sudah ada berapa jenis yang dijual? Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya 5. Sudah ada 5 varian empek-empek ya? Pempek panggang. Pempek panggang yang bulat-bulat kecil itu kebetulan hari ini sampelnya nggak ready, jadi kita nggak bisa bawa untuk display di sini. Kemudian pempek lenggang, pempek lenjer, kulit crispy, sama salami. Oh, salami ya. Ada satu lagi tekwan. Oh, tekwan. Iya. Tekwan ini hanya ini ready di weekend aja. Ini tekwan juga kan salah satu panganan khas Palembang. Enak banget itu kaldu udang kuahnya. Nah, di antara semua ini yang paling tinggi peminatnya itu yang mana? Sepertinya ini lenggang sama kulit crispy. Oh, ini ya yang lenggang sama. Sementara ini yang berapa hari ini yang best seller yang lenggang itu. Lenggang panggang. Apa yang membuat dia beda kemudian menjadi digemari?
Mungkin aroma smokingnya itu ya, smoking aroma bakaran, aroma daun nyatu dengan rasa tenggirinya ya kan. Mungkin itu yang bikin orang tertarik gitu, aromanya dan rasanya itu nyatu banget gitu. Dan alhamdulillah komentar mereka positif semua sih beberapa hari ini. Alhamdulillah gitu. Kalau kayaknya untuk pasar empek-empek di sini belum ada ya kayaknya yang menjual untuk yang lenggang ini, atau setahu Mbak Augie sudah ada? Setahu saya sih selama nyari kan pernah nyari itu belum ada untuk lenggang panggangnya. Tapi kalau untuk yang lain-lain ini ada. Berarti bisa dikatakan bahwa di dapur Augie ini bisa menjadi salah satu pelopor untuk di Tanjung Selor ini untuk jenis empek-empek lenggang ya, namanya lenggang panggang ini ya. Oke. Nah, kalau untuk ini saya lihat kan tadi disebutkan bahwa masih dalam bentuk frozen. Jadi artinya pelanggan juga bisa menikmati empek-empek dari dapur Augie ini dalam bentuk yang sudah tersaji dengan yang juga frozennya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk harganya sendiri seperti apa nih kalau untuk pempek kapal selam ini 35 per porsi. Tapi kalau per piecesnya 7.000. Dan ini pempek kulit crispy per porsinya 30, per piecesnya 5.000. Untuk yang lenjer ini per pieces 6.000, per porsi 30.000. Sementara lenggang sendiri kita jual di 35.000. Oke, luar biasa. Nah, tadi seperti kita katakan bahwa di Tanjung Selor ini kompetisi pasar khususnya untuk kuliner dan di empek-empek ini kan sudah cukup tinggi juga, sudah cukup banyak yang berdagang produk serupa. Nah, kira-kira apa yang menjadi salah satu value mungkin atau nilai yang diberikan dapur Augie sendiri untuk pencinta empek-empeknya yang membuat itu menjadi salah satu ciri khas rasa sendiri dari dapur Augie dibanding empek-empek serupa? Kalau selama ini sih sejauh observasi saya ke pelanggan itu mereka sangat suka dengan cuko saya gitu. Iya betul. Aroma bawangnya itu berasa, terus kekentalannya, asam manisnya mereka mengatakan bahwa cocok gitu untuk cuko saya. Gitu. Ciri khasnya itu cuko saya. Ciri khasnya itu di cuko ya. Sementara kalau untuk pempeknya sendiri mungkin sama lah dengan ini yang sama ya, kompetitor saya gitu kan. Karena kita kebanyakan ikannya itu dengan tepung itu 1 berbanding berapa itu 0,5 ya, 50 gitu. Pokoknya 100 berbanding 50 lah. 100% ikan tenggiri, 50 ininya setengahnya itu ini tepungnya gitu. Iya. Takaran ininya ikannya lebih banyak ya. 2 kali lipat dari tepung gitu. Sejauh ini kalau melihat dari peminat sendiri kan seperti dikatakan cukup bagus peminatnya. Alhamdulillah. Kira-kira kalau dari sisi omset sudah seperti apa nih? Kalau untuk seminggu terakhir ini alhamdulillah nggak nyangka. Nggak nyangka pertama buka booth online offline itu nggak nyangka banget untuk omsetnya. Alhamdulillah sih melebihi daripada ekspektasi untuk awal buka gitu. Alhamdulillah. Kalau untuk dari awal ini menekuni bisnis ini kira-kira modal awalnya itu gimana? Modal awal tuh nekat. Karena kan pertama itu kan saya di kampung belum pernah bikin pempek sama sekali karena saya makan disajiin terus kan sama keluarga. Kemudian but-but pempek itu sangat banyak sekali menjamur, namanya juga di kota pempek ya kan. Kita kalau mau tinggal beli aja. Tapi kalau di sini pada saat itu saya mencari pempek itu susah sekali, hanya satu aja pada saat itu jual. Nah, kadang saya ingin menaikkan skill saya sebenarnya bisa bikin pada saat itu, cuman belum terlalu bisa. Akhirnya saya belajar lagi ya. Tercipta seperti ini sih resep patennya, dan ini saya yakini bahwa ini belum sempurna dan insya Allah akan upgrade lagi skillnya, akan coba-coba resep baru next gitu. Nah, sepanjang menggeluti bisnis ini kira-kira kendalanya seperti apa? Khususnya mungkin dari sisi bahan baku atau? Kalau bahan baku insya Allah sih aman aja, karena kalau pemasok tenggiri itu kan ada yang dari Brau, ada yang dari sini juga banyak sebenarnya. Hanya waktunya saja, kebetulan saya pekerja juga kan, Senin sampai Jumat bekerja di kantor, weekend saya jualan gitu. Apalagi setelah buka booth kayak gini, saya kan habis pulang dari kantor jam 4 itu udah mulai bikin pempek ya. Udah prepare untuk buka booth, kemudian saya buka itu sekitar jam 7-an habis maghrib itu. Wah, aja sih. Luar biasa Tribuners, jadi kerja keras. Geliat ibu-ibu pekerja ini yang tetap ingin berbisnis untuk menyokong ekonomi keluarga ya dengan produk UMKM yang seperti ini. Nah, kalau untuk pelatihan-pelatihan sendiri begitu dari pemerintah daerah khususnya untuk pembuatan empek-empek
gimana itu, biasa ikut juga atau gimana? Belum pernah sama Belum sekali. pernah sama sekali Belum ya. pernah sama sekali. Kebetulan masih otodidak semua. Otodidak semua ya. Nah, kira-kira kedepannya akan ada inovasi atau terobosan baru apa khususnya dari sisi produk yang akan dibuat oleh Dapur Augie? Mungkin sih untuk saat ini yang harus saya perbaiki itu dari kemasannya dulu biar menarik. Kemasannya, kemudian rasanya juga tetap saya akan upgrade. Harapannya sih semakin lama semakin berkembang sih, gitu aja. Nambah karyawan biar saya bisa memanage waktu lagi untuk mengatur booth, buka tutupnya booth gitu sih. Kira-kira kalau untuk penambahan produk ada rencana atau hanya mempertahankan yang ini dulu? Kalau dari sisi seafoodnya sih bahan lautnya itu ikan tenggiri sama ikan teri Medan. Rencananya mau bikin menu spesial today kayak gitu. Nah, ada yang menu spesial today seperti nasi bakar teri Medan. Saya rasa di sini belum ada kali ya yang tambah pete kayak gitu. Nah, itu ini bocoran sih, insya Allah besok atau lusa dia boleh datang ke booth gitu. Dan langsung di boothnya Dapur Augie di Jalan Sengkawit samping Familmart itu ya. Nah, kira-kira sepanjang perjalanan bisnis dari 2019 hingga hari ini 2022, proses jatuh bangun bisnis ini seperti apa? Ya, namanya kita jualan pasti ada jatuh bangunnya, kadang sepi, kadang ramai. Tapi saya tetap konsisten usaha jualan, meskipun kadang males tuh paling sebulan lama malesnya ya kan. Terus terpacu lagi semangatnya ketika melihat kompetitor saya sudah maju nih gitu, betul. Sudah banyak pelanggannya gitu. Akhirnya saya terpacu lagi, akhirnya buka booth gitu. Saya pengen coba deh antusias masyarakat misalnya terhadap produk saya ini seperti apa gitu. Kalau dari sisi market sendiri atau pasar, pempek ini udah penjualannya mungkin ekspansi kemana saja? Misalnya mungkin sudah pernah dikirim ke kota mana, udah ya? Iya, pernah sih, pernah kita sempat memasukkan ke Nunukan, KTT, Malinau, kirim ke Tarakan, sudah pernah semua kami kirim. Alhamdulillah di 5 kabupaten kota ini. Kalau untuk di luar dari Kaltara udah pernah atau gimana? Banyak yang request, cuman saya karena packagingnya masih belum aman, saya takut dikhawatirkan basi di jalan karena saya belum divakum. Nah, belum ada harusnya vakumnya. divakum kan, tapi saya waktu itu belum punya alat vakum dan sampai saat ini juga belum punya karena saya pengen fokuskan mengenalkan dulu di Kaltara ini. Next insya Allah bisa keluar kota. Amin. Nah, kira-kira harapannya ke depan untuk usahanya? Harapannya sih ya pastinya kan eksis terus ya, karena ini makanan daerah yang saya rasa dia bukan makanan musiman. Insya Allah semua masyarakat Kaltara, saya harapannya sih semua masyarakat Kaltara itu nanti suka gitu dengan masakan saya gitu, lebih berkembang. Dan pastinya sih saya tidak akan buka cabang karena beberapa hari kemarin ada yang mau beli resep kayak gitu, mau beli resep atau mau minta franchise, memang ada tapi dari kota lain. Tapi saya karena mementingkan kualitasnya, takutnya nanti tidak sama, jadi saya tetap fokus di pribadi, tetap kita olah sendiri gitu. Berarti tidak ada peluang untuk membuka cabangnya, hanya mengembangkan betul-betul di Kaltara. Kecuali kalau benar-benar nanti ketemu SDM yang benar-benar yang saya harapkan gitu, misalkan dari kampung saya kayak gitu kan, bisa dilatih lagi lah talentnya. Kalau di sini saya sudah berapa kali ganti karyawan itu nggak bisa sama gitu, walaupun resepnya sama gitu. Berarti semua ini masih racikan dari Mbak Augie sendiri ya, belum ada campur tangan yang lain ya? Belum ada sama sekali. Itu tadi Tribuners perbincangan kita dengan Mbak Augie, owner dari Dapur Augie, yang menceritakan cukup panjang lika-liku perjalanan bisnis sejak dari tahun 2019, dan dari beberapa tahun perjalanannya itu jatuh bangun menjual secara online. Akhirnya tahun ini secara perdana berjualan secara online di boothnya di Jalan Sengkawit samping Family Mart. Nah, bagi Tribuners pencinta empek-empek, ayo silakan serbu ke boothnya Mbak Augie. Buka dari badan maghrib biasanya, dari sampai jam 7 malam. sampai jam 12 malam. Ini melayani untuk frozen juga dan bisa juga yang sudah siap saji. Kita doakan untuk usahanya Mbak Augie bisa terus eksis seperti harapannya tadi, dan tentu
tentunya pelaku-pelaku UMKM yang lainnya juga. Oke, Tribuners, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Sampai ketemu di program Rumah UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.